Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bu Shita, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif, dan teman-teman kelas 3 yang berbahagia. Perkenankanlah kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai diagram garis. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Ananda Dwiani Susilo. Yang kedua ada Mbak Salma Diana Nuraini. Yang ketiga ada Mbak Okta Putri Maharani. Dan yang terakhir ada Mbak Ratna Ningrum. Baik, untuk topik yang pertama yaitu mengenai definisi dari diagram garis yang akan disampaikan oleh Mbak Salma Diana Nuraini. Kepada Mbak Salma, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi di sini. Untuk materi pertama yaitu definisi. Diagram garis adalah diagram yang digunakan untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Secara umum, diagram garis sering digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Diagram garis juga biasanya digunakan untuk menggambarkan data tentang suatu keadaan yang berkesinambungan atau sekumpulan data kontinu. Misalnya, jumlah penduduk setiap tahun, perkembangan berat badan bayi setiap bulan, dan suhu badan pasien setiap jam. Next, Mbak. Untuk selanjutnya, untuk menggambarkan diagram bentuk garis diperlukan dua sumbu, yaitu yang pertama, sumbu tegak atau garis vertikal diagram. Sumbu tegak untuk menyatakan kuantitasnya atau sumbu garis nilai, garis sumbu jumlah, garis sumbu biaya, sumbu garis pendapatan, dan sebagainya. Yang kedua, sumbu datar atau garis horizontal diagram. Sumbu datar ini untuk menyatakan waktu atau garis sumbu waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Salma atas pemaparan materinya. Kemudian untuk topik yang selanjutnya yaitu mengenai diagram garis bagian jenis. Jadi jenis diagram garis itu ada dua ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada diagram tunggal, dan yang kedua itu ada diagram majemuk. Untuk diagram tunggal ini diagram yang menyajikan satu kejadian dalam kurun waktu tertentu. Jadi garisnya itu cuma ada satu. Sedangkan diagram majemuk itu diagram yang menunjukkan lebih dari satu kejadian dalam waktu tertentu. Sehingga gambar garisnya itu bisa jadi lebih dari satu. Kemudian untuk menggambar diagram garis, yang pertama kita akan membahas mengenai langkah-langkah manualnya terlebih dahulu. Jadi ada yang pertama melukis garis untuk sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik pangkal. Biasanya itu kita ibaratkan sebagai sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, sumbu mendatar menyatakan jenis kategori. Biasanya ada waktu, dan sumbu tegak menyatakan frekuensi data. Kemudian yang ketiga itu membuat skala yang sesuai. Pembagian skala masing-masing sumbu tidak harus menggunakan skala yang sama. Kemudian yang keempat itu menggambar titik-titik sesuai jenis kategori dan frekuensi datanya. Jika seluruh data telah dimasukkan, maka terdapat titik-titik yang mewakili setiap data. Dan yang terakhir itu menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah garis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ratna Ningrum. Kepada Mbak Ratna Ningrum, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya membuat diagram garis dengan program R. Nah, di sini kita menggunakan data tunggal. Data yang kita ambil itu dari Badan Pusat Statistik atau BPS tanggal 6 Juli 2022. Teman-teman bisa melihat di data itu bahwa penduduk di Indonesia itu mengalami peningkatan yang terus-menerus meningkat. Karena pada data itu berupa narasi, maka kita buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Di dalam tabel itu, di kolom sebelah kiri,
itu menunjukkan tahunnya, di kolom sebelah kanan itu menunjukkan jumlah penduduknya. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint itu bahwa tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 255,58. Di tahun 2016 jumlah penduduknya ada 258,49. Tahun 2017 ada 261,355. Nah, itu terus meningkat hingga di tahun 2022 ada sekitar 275,77 jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkahnya membuat diagram garis di program R, yang pertama itu kita buka terlebih dahulu program R-nya. Setelah itu di dalam program R itu ada beberapa pilihan menu. Kita klik menu file, kemudian kita pilih new, lalu R script, dan akan muncul tampilan kosong dari program R-nya. Setelah itu kita memasukkan sintaks dan datanya. Nah, di sini kita memasukkan datanya berupa tahun. Tahun itu adalah yang kita peroleh dari tabel tadi, yaitu 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, hingga 2022. Kemudian kita juga memasukkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk sama dengan C dalam kurung 255,58, 258,49, hingga seterusnya. Jadi semua data di jumlah penduduk itu kita juga masukkan di dalam sintaksnya. Kemudian setelah di run, itu akan muncul tabel seperti pada yang ada di PowerPoint itu. Setelah itu kita membuat garisnya. Nah, untuk membuat diagram garisnya, kita tuliskan plot dalam kurung tahun, koma jumlah penduduk, kemudian koma type sama dengan O, itu untuk membuat titik yang ditimpa oleh garis. Kemudian koma col sama dengan blue, itu untuk memberi pewarnaan pada grafiknya. Koma x lab sama dengan tahun, itu untuk memberi nama pada koordinat X, itu bidang kartesius X itu adalah tahun. Kemudian Y lab sama dengan jumlah penduduk. Setelah itu kita juga membuat judul diagramnya. Nah, untuk judul diagramnya kita tulis title dalam kurung main sama dengan grafik jumlah penduduk di Indonesia 2015 sampai 2022. Setelah itu kita klik run pada program R-nya. Nah, akan muncul grafik seperti yang ditampilkan di layar. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Okta. Untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat grafik atau diagram garis menggunakan program R dengan data majemuk. Nah, berikut merupakan data yang akan kita jadikan diagram garis menggunakan program R. Data ini diambil dari website Badan Pusat Statistik. Slide selanjutnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita membuka dulu program R, lalu kita mengklik file dan pilih new R script. Lalu kita memasukkan sintaks dan datanya. Nah, pertama itu kita memasukkan datanya. Caranya dengan menulis seperti yang tertera di PPT. Kita menulis data, yang pertama itu ada data tahun dengan cara menulis tahun sama dengan C dalam kurung 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kurung tutup. Lalu data yang kedua kita memasukkan ada data laki-laki, kita beri nama data laki, terus mengetiknya di program R itu dengan laki sama dengan C dalam kurung 16.733,16.842,16.947,17.000 17.048,17.144 dan 17.237 kurung tutup. Lalu data yang ketiga ada data perempuan. Tadi pada
data tunggal kita hanya membuat satu garis saja. Nah, pada data majemuk kita membuat lebih dari satu garis. Nah, untuk data yang ketiga yaitu ada data perempuan, kita tulis seperti yang tadi, data tahun dan laki dengan cara perempuan sama dengan C dalam kurung 16.995, 17.104, 17.209, 17.310, 17.407, dan 17.500 kurung tutup. Nah, lalu untuk membuat grafik dengan cara menulis plot dalam kurung sumbu X, data X, kita beri nama data X tadi adalah tahun, maka di sini ditulis plot dalam kurung tahun, lalu data Y itu laki. Kita membuat grafik yang laki terlebih dahulu. Jadi plot dalam kurung tahun, data X-nya, lalu dalam koma laki, koma type O. Type O ini untuk memberikan grafik garis pada diagram garis. Lalu koma col sama dengan red ini untuk memberi warna garisnya. Tulisnya pakai tanda petik. Lalu koma yelim. Yelim ini untuk rentang, untuk memberikan rentang sumbu Y dari 16.500 sampai 17.800. Lalu xlim itu rentang sumbu X dari 2014 sampai 2020. Xlab, Xlab sama dengan tahun ini untuk memberi nama sumbu X. Ylab untuk memberi nama sumbu Y. Lalu untuk grafik yang kedua, grafik perempuan, kita nulisnya menggunakan lines. Lines dalam kurung data sumbu X yaitu tahun, koma perempuan, koma type O, koma col sama dengan blue, warna biru. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memberikan keterangan untuk membedakan yang mana yang merupakan grafik perempuan dan yang mana yang merupakan grafik laki-laki dengan cara menulis legend dalam kurung top left. Top left ini untuk mengatur di mana letak keterangan akan diletakkan. Nah, untuk di contoh ini kita meletakkan keterangannya di pojok kiri. Lalu koma legend sama dengan C dalam kurung tanda petik laki, koma tanda petik perempuan. Lalu koma LWD sama dengan 2. LWD ini untuk memberikan pada keterangan, memberikan gambar garis. Lalu PCH untuk memberikan gambar lingkaran yang ada pada garisnya. Dan col ini warna untuk memberikan warna, dan CEX CEX sama dengan 0,5 ini untuk mengatur ukuran keterangannya. Dan text font ini untuk mengatur ukuran fontnya. Dan kita selanjutnya untuk membuat judul grafik dengan cara menulis title dalam kurung main sama dengan dalam tanda petik judul yang akan kita berikan. Di sini kita memberi judul grafik jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jawa Tengah 2015 sampai 2020. Slide selanjutnya. Nah, lalu setelah kita menulis sintaks dan datanya tadi, kita mengklik run. Nah, untuk mengklik run ini kita dari baris pertama, slide sebelumnya, Mbak. Nah, kita harus mengklik run ini dari baris 1. Di sini kan di program R ada baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengklik run itu kita harus mulai dari baris yang pertama dulu, baris 2. Kita klik dulu hingga muncul tanda type gitu. Terus kita run satu-satu, setiap baris kita run satu-satu hingga muncul baris terakhir, lalu muncul gambarnya. Nah, sekian langkah-langkah program R untuk data majemuk. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Okta atas pemaparan materinya. Baik teman-teman semuanya,
Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian, kami mohon maaf. Dan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video kami hingga akhir. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan ataupun sanggahan, silakan ditulis di kolom komentar yang sudah kami sediakan. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.